Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Martin dari kelompok 4 MN21E akan menjelaskan tentang analisis linear berganda. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Apsari Indriani Fatima, yang kedua ada Fitri Fauzia, yang ketiga ada Ica Nur Fadilah, yang keempat ada Muhammad Nanda, yang terakhir ada saya sendiri Nita Martin. Pengertian dari analisis linear berganda itu adalah suatu analisis yang digunakan secara bersamaan. Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas atau independen yang digunakan lebih dari satu yang mempengaruhi satu variabel tidak bebas atau dependen. Persamaan regresi linear berganda itu Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus Bn xn, di mana Y adalah variabel terkait, X1 adalah variabel bebas pertama, X2 adalah variabel bebas kedua, X3 adalah variabel bebas ketiga, Xn itu variabel bebas ke N, A, B1 serta B2 itu adalah konstanta. Kasus analisa yang diambil itu pengaruh harga produk warung dan pendapatan warung terhadap permintaan konsumen warung di Kecamatan Ardiarsa Barat pada bulan September sampai November 2022. Data yang digunakan itu data yang kita gunakan pada saat analisis regresi linear sederhana, yaitu sejumlah 30 data dan ditambahkan variabel X2. Untuk mencari rumus data itu ada 6. Yang pertama itu ada A sama dengan N, sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y. Hasilnya itu adalah min 22,842. Yang B itu sama dengan N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan, hasilnya itu 5.861. Yang C itu sama dengan N sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2, hasilnya itu 952. Yang keempat itu ada D sama dengan N sigma X2 dikali Y min sigma X2 dikali sigma Y, hasilnya itu 4.869. Yang E itu sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Hasilnya itu ada 16.784. Yang terakhir itu ada F sama dengan EB dikurangi C kuadrat. Hasilnya itu 97.464.720. Regresi linear berganda dengan dua prediktor. Dalam suatu penelitian saat tahap menganalisis data, jika permasalahan tersebut terdiri dari suatu variabel tak bebas atau dependen dan dua variabel bebas atau independen, maka digunakan uji statistik dengan metode regresi linear dengan dua variabel bebas. Pengaruh dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel tak bebas. Yang pertama itu ada hubungan parsial. Dipengaruhi oleh 3 pengaruh, yaitu pengaruh X1 terhadap Y, X1 terhadap Y, yang kedua itu pengaruh X2 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan yang terakhir itu pengaruh X1 terhadap X2, pengaruh X1 terhadap X2. Yang kedua itu ada hubungan simultan, yaitu ada satu pengaruh, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Mencari regresi hubungan simultan. Itu ada 3 cara, yaitu yang pertama itu B1 sama dengan AB dikurangi CD dibagi F. Yang kedua itu ada B2 DE dikurangi AC dibagi F. Terus ada yang A sama dengan sigma Y dikurangi B1 sigma X1 dikurangi B2 sigma X2 dibagi N. Maka persamaan regresinya itu Y sama dengan 1,687 dikurangi 1,421 X1 ditambah 0,222 X2. Koefisien
determinasi. Itu ada R2 sama dengan N A dikali sigma Y ditambah B1 dikali sigma Y X1 ditambah B2 dikali sigma Y X2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dibagi N dikali sigma Y. Sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. R2 sama dengan 0,251 atau 25,10%. Kesimpulannya itu berdasarkan data di atas bahwa variabel harga produk atau X1 dan pendapatan warung atau X2 mempengaruhi permintaan atau Y sebesar 25,1%. Koefisien korelasi R sama dengan akar R kuadrat, yaitu R sama dengan 0,500999. Yang pertama itu ada plus sama dengan X naik, Y naik, dan ada min sama dengan X naik, Y turun, dan sebaliknya. Yang kedua ada korelasi positif kuat. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, korelasi antara harga produk X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan Y yaitu sebesar 0,500999 merupakan korelasi positif kuat. Artinya jika harga dan pendapatan naik, maka permintaan minyak pun akan naik. Mencari regresi hubungan parsial. Yang pertama itu ada B1 sama dengan AB dikurangi CD dibagi F. Yang kedua ada B2 sama dengan DE dikurangi AC sama dibagi F. Dan yang terakhir ada A sama dengan sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 dikurangi B2 dikali sigma X2 dibagi N. Maka persamaan regresinya itu sama dengan Y sama dengan 1,687 dikurangi 1,421 X1 ditambah 0,222 X2. Koefisien korelasi R YX1 sama dengan N sigma YX1 dikurangi sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N sigma Y2 dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dikali N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan. Hasilnya itu adalah 0. Jadi Rx1 terhadap Y sama dengan min 0,448. Yang kedua ada RYX2 sama dengan N sigma YX2 dikurangi sigma Y dikali sigma X2 dibagi akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Jadi Rx2 terhadap Y sama dengan 0,164. Koefisien korelasi Rx1 terhadap X2 sama dengan N sigma X1 dikali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 yang dikuadratkan dikali N sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan. Jadi Rx1 terhadap X2 itu adalah 0,095. Jadi berdasarkan perhitungan di atas, korelasi antara harga produk X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan Y, yaitu untuk Rx1 terhadap Y sebesar min 0,448, merupakan korelasi negatif lemah. Untuk Rx2 terhadap Y sebesar 0,164, merupakan korelasi positif lemah. Dan untuk Rx1 terhadap X2 sebesar 0,095 merupakan korelasi positif lemah. Hasil output SPSS metode enter seperti berikut. Yang kedua itu persamaan regresi linear berganda, yaitu ada Y sama dengan 15,212 dikurangi 1,421 X1 ditambah 1,062 X2. Yaitu A sama dengan angka konstan.
Koefisien konstanta sebesar 15,212 dengan nilai positif diartikan bahwa permintaan produk Y akan bernilai 15.212. Apabila variabel harga produk X1 dan pendapatan X2 bernilai konstan atau 0. Yang kedua itu ada B sama dengan angka koefisien permintaan dan pendapatan, yaitu variabel harga produk memiliki koefisien regresi sebesar min 1,421, nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan variabel harga produk dengan asumsi variabel lain tidak tetap. Nah, ya. Dan kedua itu variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 1,062. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan dengan asumsi variabel lain tetap. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Yang pertama itu ada membandingkan nilai sig p-value dengan alfa 0,05. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi atau sig variabel harga X1 adalah sebesar 0,008. Karena nilai signya itu 0,08 kurang dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima atau berpengaruh. Artinya, HA ada pengaruh harga X1 terhadap permintaan Y. Lalu untuk X2 diketahui nilai signifikansi atau sig variabel pendapatan X2 adalah sebesar 0,220 karena nilai signya itu lebih dari alfa atau 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak atau tidak berpengaruh. Artinya HO tidak ada pengaruh pendapatan terhadap permintaan Y. Yang kedua itu membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yaitu ada yang pertama berpengaruh. Artinya jika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. Yang kedua ada nilai berpengaruh, tidak berpengaruh. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Jadi berdasarkan tabel di atas diketahui nilai T hitung variabel harga adalah sebesar min 2,844 karena nilai T hitung min 2,844 kurang dari 2,048 maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh harga X1 terhadap Y. Lalu berdasarkan tabel di atas, diketahui T hitung variabel pendapatan adalah sebesar 1,256 karena nilai T hitung 1,256 kurang dari T tabel 2,04 maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh pendapatan X2 terhadap Y. Menguji hipotesis hubungan simultan. Yang pertama itu membandingkan nilai sig p-value dengan alfa 0,05. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y, yaitu HO tidak ada pengaruh harga produk dan pendapatan warung terhadap permintaan konsumen, dan HA ada pengaruh harga produk dan pendapatan warung terhadap permintaan konsumen. Jadi berdasarkan hasil output di atas itu menjelaskan apakah ada pengaruh yang signifikan variabel harga X1 dan pendapatan X2 secara bersama-sama terhadap permintaan atau Y, maka dari output tersebut terlihat bahwa F hitung itu sama dengan 4,532 dengan signifikan 0,020 kurang dari 0,05 sehingga regresi tidak berpengaruh terhadap permintaan. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Kriteria itu yang pertama ada berpengaruh jika nilai F hitung lebih dari F tabel. Yang kedua ada tidak berpengaruh jika nilai F hitung kurang dari F tabel. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai F hitung variabel sebesar 4,532 karena nilai F hitung 4,532 kurang dari
3,35, maka dapat disimpulkan bahwa FH diterima, artinya berpengaruh antara harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaan Y. Analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu yang pertama itu ada besar kekuatan korelasi atau hubungan, yang kedua ada arah korelasi atau hubungan. Pada data perhitungan di atas itu menjelaskan besar nilai korelasi R antara harga X1 dan pendapatan X2 dengan permintaan Y, yaitu sebesar 0,501. Besarnya presentasi pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap permintaan yang disebut koefisien determinasi, yaitu merupakan hasil dari pengukuran R dan diperoleh R2 sebesar 0,251, artinya pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap variabel permintaan sebesar 25,1%. Jadi nilai R2 positif 0,251, yaitu pendapatan X2 naik, maka permintaan Y naik. Dan diperoleh besar kekuatan. Yang kelima ada analisis koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, berdasarkan besarnya nilai korelasi R antara harga X1 dan pendapatan X2 terhadap permintaannya, yaitu sebesar 0,501, dan menjelaskan besarnya presentasi pengaruh variabel harga dan pendapatan terhadap permintaan, yaitu sebesar 0,251 atau 25,1%. Yaitu dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi R, angka tersebut mengandung arti bahwa variabel harga X1 dan variabel pendapatan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel permintaan Y sebesar 25,1%. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.